Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menceritakan tentang kisah seorang bayangan di balik cermin. Seorang gadis menemukan bahwa bayangannya di cermin memiliki kehidupannya sendiri. Dan suatu hari, bayangan itu mencoba menggantikannya di dunia nyata. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan sampai selesai. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Dan selamat mendengarkan. Larissa selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan cerminnya. Cermin besar itu sudah ada di kamarnya sejak ia kecil, warisan dari neneknya. Setiap kali ia berdiri di depannya, ada perasaan ganjil yang merayapi tubuhnya, seolah-olah bayangannya menatap lebih lama dari yang seharusnya. Pada suatu malam, ketika hujan deras mengguyur kota dan petir menyambar, Larissa terbangun karena suara berderak dari arah cermin. Dengan jantung berdebar, ia menyalakan lampu tidur dan melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Bayangannya di cermin tersenyum, namun ia sendiri tidak sedang tersenyum. Larissa mundur perlahan, tapi bayangannya tetap berdiri diam. Senyumnya semakin lebar. Dengan tangan gemetar, Larissa mencoba menyentuh permukaan cermin. Begitu jarinya menyentuh kaca dingin itu, sesuatu menariknya dengan kuat. Ia terlempar ke dalam kegelapan. Ketika ia membuka mata, Larissa mendapati dirinya di dalam sebuah ruangan yang sama persis dengan kamarnya. Tetapi semuanya terasa lebih suram dan dingin. Cahaya lampu remang-remang dan udara di sana terasa berat. Ia berbalik menghadap cermin, dan di seberangnya, di dunia nyata, bayangannya menatapnya dengan tatapan penuh kemenangan. Akhirnya, kata bayangan itu dengan suara yang sama persis dengan Larissa, "Aku bebas." Larissa berteriak dan menggedor permukaan cermin, tetapi tidak ada gunanya. Ia melihat bayangannya yang kini mengambil alih tubuhnya, berjalan keluar kamar, meninggalkannya terperangkap dalam dunia cermin. Hari-hari berlalu, Larissa mencoba berbagai cara untuk kembali, namun semuanya sia-sia. Dari dalam cermin, ia bisa melihat bayangannya itu menjalani hidupnya, tersenyum pada orang tuanya, pergi ke sekolah, berbicara dengan teman-temannya, seolah-olah ia adalah Larissa yang asli. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa yang ada di luar sana bukanlah dirinya. Namun Larissa tidak menyerah. Ia mengamati gerakan bayangannya, mencari celah, hingga suatu malam saat bayangannya tertidur, Larissa melihat sesuatu yang aneh. Bayangan itu yang kini menjadi dirinya tidak memiliki pantulan di cermin. Di kesempatan ini, Larissa dengan sekuat tenaga, ia menekan permukaan cermin dan membisikkan sesuatu yang pernah dikatakan neneknya sebelumnya. Yang asli akan selalu kembali ke tempatnya. Tiba-tiba, kekuatan besar menariknya keluar dari dunia cermin. Ia terjatuh di lantai, terengah-engah. Dengan cepat ia menoleh ke cermin dan melihat bayangannya menatapnya dengan marah. Wajahnya mulai retak, seperti kaca yang pecah. Seketika, cermin itu meledak berkeping-keping. Bayangannya itu menjerit sebelum akhirnya menghilang dalam serpihan kaca yang berhamburan. Seketika, cermin itu meledak berkeping-keping. Bayangan itu menjerit sebelum akhirnya menghilang dalam serpihan kaca yang berhamburan. Larissa duduk di lantai, menggigil. Ia telah kembali, tapi ia tahu satu hal, ia tak akan pernah memandang cermin dengan cara yang sama lagi. Namun, cerita ini belum berakhir. Beberapa hari setelah kejadian itu, Larissa mulai merasa ada sesuatu yang masih salah. Setiap kali ia berjalan melewati jendela atau permukaan reflektif, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Suatu malam, saat ia mencuci tangan di wastafel kamar mandi,
ia melihat sesuatu yang membuatnya terhuyung ke belakang. Di permukaan air di wastafel, refleksinya tersenyum. Larissa menahan nafas. Perlahan ia menatap lebih dekat, berharap itu hanya ilusi. Namun, saat ia berkedip, bayangannya tidak ikut berkedip. Aku belum selesai. Suara bisikan itu terdengar dari dalam refleksi. Larissa berteriak dan mundur dengan panik. Cahaya lampu kamar mandi berkedip-kedip, dan udara terasa semakin dingin. Ia berlari keluar kamar mandi, menutup pintunya dengan kuat, dan bersandar di sana. Napasnya yang memburu. Ia pikir semua sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Malam-malam berikutnya, Larissa merasa semakin terganggu. Setiap permukaan reflektif mulai menunjukkan sesuatu yang tak seharusnya ada. Kadang ia melihat sosok bayangan berdiri di balik bahunya. Kadang, ia merasa bayangannya bergerak lebih lambat daripada dirinya. Semakin lama, semakin jelas bahwa identitas itu belum benar-benar pergi. Larissa sadar, satu-satunya cara untuk benar-benar membebaskan dirinya adalah menemukan akar dari kutukan ini. Ia mulai mencari tahu asal-usul cermin warisan dari neneknya. Dalam tumpukan buku dan catatan lama, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan. Cermin itu dulunya milik seorang wanita bernama Sari yang menghilang secara misterius. Legenda menyebutkan bahwa arwahnya terperangkap dalam cermin, mencari tubuh baru untuk dihuni. Ketakutan Larissa berubah menjadi tekad. Ia harus mengakhiri ini sebelum semuanya terlambat. Dengan sisa keberaniannya yang ia miliki, Larissa kembali ke sisa-sisa cermin yang pecah. Ia mengumpulkan pecahannya dan menghadapkannya ke cahaya bulan, mengucapkan doa yang sama seperti yang dikatakan neneknya dulu. Angin malam berhembus kencang, dan suatu bisikan memenuhi ruangan. Kau takkan bisa mengusirku. Suara itu berdesis. Namun, Larissa tetap teguh. Dengan satu tarikan napas, ia melemparkan pecahan cermin terakhir ke dalam api. Jeritan nyaring memenuhi ruangan sebelum akhirnya lenyap, bersama dengan bayangannya yang selama ini menghantuinya. Larissa menatap ke dalam kaca jendela untuk pertama kalinya dalam beberapa hari. Bayangannya bergerak bersamaan dengannya. Ia telah menang, namun entah mengapa ia masih merasa diawasi. Tengah malam berikutnya, saat ia terbangun karena mimpi buruk, ia mendengar suara samar dari lemari di sudut kamar. Dengan napas tertahan, ia mendekatinya perlahan. Ia membuka pintu lemari dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada sebuah cermin kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Dan di sana bayangannya tersenyum. Dan Larissa sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.